Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widi Rahmawati dari Prodi Akuntansi Syariah kelas D, semester 5. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang bagaimana caranya menyusun laporan keuangan konsolidasian dengan transaksi istimewa. Nah, transaksi istimewa yang akan saya bahas adalah jual beli persediaan. Nah, ini adalah soalnya. Pada 1 Januari 2020, PT Mun mengakuisisi 100% saham kepemilikan PT San senilai 600.000. Saat itu, nilai buku PT San yaitu 500.000. Nah, antara 500.000 dengan 600.000, ini kan ada selisih. Nah, selisih tersebut diakibatkan adanya perbedaan nilai wajar dan nilai buku dari merek dagang, hak paten, dan peralatan dengan masing-masing selisih sebagai berikut. Nah, di sini ada selisihnya, yaitu merek dagang 20.000, hak paten 40.000, peralatan 10.000, goodwill 30.000. Jadi, total selisihnya adalah 100.000. Kemudian ada sisa umur ekonomi dari hak paten dan peralatan, yaitu masing-masing 8 tahun dan 4 tahun. Selanjutnya, selama tahun 2020, PT San berhasil memperoleh laba sebesar 90.000 dan membagikan dividen tunai 30.000. Berikut ini neraca saldo PT Mun dan PT San per 31 Desember 2020. Nah, ini adalah neraca saldonya dari entitas induk dan anak. Nah, kemudian berikut ini adalah data transaksi jual beli persediaan antara induk dan anak. Ini ada transaksi hulu dan hilirnya. Nah, ini ada masing-masing ada pendapatan, beban pokok penjualan, keuntungan, dan ada yang sudah terrealisasi dan yang masih tersimpan. Nah, untuk transaksi hulu, pendapatannya ada 150.000, yang sudah terrealisasinya 120.000, sedangkan yang masih tersimpan itu 30.000. Untuk BPP atau beban pokok penjualan senilai 75.000, yang sudah terrealisasi 60.000, yang masih tersimpan itu 15.000. Kemudian keuntungan senilai 75.000, yang sudah terrealisasi itu 60.000 dan yang masih tersimpan 15.000. Kemudian transaksi hilir untuk pendapatannya 60.000, yang terrealisasi 50.000, yang masih tersimpan 10.000. Untuk beban pokok penjualan ada 40.000, yang sudah terrealisasi 32.000, yang masih tersimpan 8.000. Untuk keuntungan sejumlah 20.000, yang sudah terrealisasi 18.000 dan yang masih tersimpan 2.000. Nah, kita diminta untuk menentukan berapakah saldo penghasilan atas entitas anak yang diakui oleh PT Mun per 31 Desember 2020. Kita juga diminta untuk menentukan berapakah saldo investasi pada entitas anak atau PT San per 31 Desember 2020. Kemudian, buatlah jurnal eliminasi yang diperlukan, buatlah kertas kerja konsolidasi, dan buatlah laporan keuangan konsolidasi, yaitu laporan laba rugi, perubahan modal, dan neraca. Nah, untuk pembahasannya kita pindah ke Excel. Nah, pertama-tama kita menentukan dulu berapa nilai buku dan nilai wajarnya. Nah, untuk nilai buku tadi di soalnya disebutkan bahwa nilai buku PT San yaitu 500.000. Nah, untuk nilai wajar itu adalah 600.000 karena PT Mun mengakuisisi 100% saham kepemilikan PT San itu senilai 600.000. Nah, ini adalah selisih dari nilai buku dan nilai wajarnya. Nah, kita
menentukan berapa amortisasinya dengan cara membagikan antara selisih dan sisa umur ekonomi. Nah, untuk merek dagang dan goodwill ini tidak ada nilai amortisasinya karena tidak ada sisa umur ekonominya. Nah, untuk hak paten, kita bagikan antara 40.000 dibagi dengan 8 tahun. Hasilnya 5.000. Nah, kemudian untuk peralatan, 10.000 dibagi dengan 4 tahun. Sama dengan 2.500. Kita totalkan 5.000 tambah dengan 2.500. Hasilnya 7.500. Nah, ini adalah transaksi hulu dan transaksi hilir. Kita pindahkan dari soal. Nah, kemudian kita diminta untuk menghitung berapa saldo penghasilan atas entitas anak atau laba yang diakuinya. Nah, untuk labanya, tadi di soal disebutkan bahwa selama tahun 2020, PT San berhasil memperoleh laba sebesar 90.000. Maka kita masukkan ini 90.000. Nah, untuk hak paten dan peralatan ini kita isi dengan nilai amortisasinya. Untuk hak paten, amortisasinya adalah 5.000. Kita kurangkan dengan 5.000. Nah, untuk peralatan itu 2.500. Kita kurangkan dengan 2.500. Nah, untuk hulu persediaan atau yang masih tersimpan, nah di sini yang masih tersimpan yaitu 15.000. Kita kurangkan juga dengan 15.000. Nah, untuk hilir atau persediaan atau yang masih tersimpan ini ada 2.000. Maka kita kurangkan dengan 2.000. Kurangkan dengan 2.000. Nah, maka kita akan memperoleh hasil dari laba yang diakuinya. Nah, sebesar 65.500. Kemudian kita diminta untuk menghitung nilai investasi atas PT San. Nah, saldo awalnya dari nilai jumlah yang PT Mun akuisisi, yaitu mengakuisisi 100% saham dari kepemilikan PT San senilai 600.000. Kita masukkan ke sini 600.000. Nah, untuk labanya di sini adalah dari nilai dari laba yang diakui tadi yang sudah kita cari, yaitu 65.500. Nah, dividennya kita lihat di soal bahwa PT San ini berhasil membagikan dividen tunai senilai 30.000. Berarti kita kurangkan dengan 30.000. Maka didapatlah saldo investasinya adalah 635.500. Nah, kemudian kita lakukan pengecekan saldo investasi untuk menentukan apakah sudah benar. Nah, kita pindahkan tadi saldo investasinya 635.500. Terus ekuitasnya, ekuitas itu kan terdiri dari nilai saham, agio saham, dan saldo laba. Nah, di sini nilainya adalah 150.000, 10.000, dan 340.000. Nah, kalau ditotalkan itu nilainya adalah 500.000. Nah, sama dengan nilai buku dari PT San, itu 500.000. Kita kurangkan dengan 500.000. Didapatlah 135.500. Nah, kemudian diferensialnya tadi
bahwa diferensialnya itu adalah 100.000 atau selisih dari nilai buku dan nilai wajarnya, yaitu 100.000. Kita kurangkan dengan 100.000. Maka didapatlah 35.500. Nah, untuk laba yang diakuinya tadi sebesar 65.500. Kita kurangkan dengan 65.500. Nah, maka didapatlah hasilnya 30.000. Nah, kemudian tadi dividennya adalah bahwa Peterson membagikan dividen tunai yaitu 30.000. Maka didapatlah 0. Nah, jika 0 berarti itu sudah benar. Nah, kemudian kan ini kita sudah mendapatkan hasil dari menghitung laba yang diakui sama nilai investasi. Nah, ini laba yang diakuinya yaitu 65.500. Maka kita masukkan ke neraca saldonya. Ini tadi laba yang diakui atau penghasilan dari entitas anak 65.500. Nah, kemudian di sini yang masih tanda tanya adalah investasi entitas anak. Tadi sudah kita cari bahwa kita mendapatkan hasil saldo investasinya adalah 635.500. 635.500. Oh, maaf, ini salah, 65.500. Maka ini sudah balance. Tadi kan belum balance. Nah, sekarang karena sudah kita masukkan nilai dari penghasilan dari entitas anak dan investasi entitas anak, maka ini sudah balance. Kemudian kita juga diminta untuk membuat jurnal eliminasinya. Yang pertama itu eliminasi saldo investasi berdasarkan nilai ekuitas menurut buku. Nah, ada saham biasa, agio saham, saldo laba. Nah, masing-masing dari ketiga tersebut nilainya adalah 150.000 untuk saham biasa. Kemudian agio sahamnya di sini adalah 10.000 dan saldo labanya adalah 340.000. Maka totalnya adalah 500.000. Nah, kemudian yang kedua, eliminasi saldo investasi efek diferensial. Nah, tadi selisihnya dari merek dagang itu adalah 20.000. Kemudian hak paten di sini 40.000 dan peralatan 10.000. Kemudian goodwill 30.000. Nah, maka totalnya adalah 100.000. Nah, yang ketiga, penyesuaian terhadap beban amortisasi akibat adanya efek diferensial. Nah, ini amortisasi yang sudah kita cari sebelumnya. Beban amortisasinya dari hak paten tadi di sini 5.000. Kita masukkan 5.000. Kemudian beban penyusutan, peralatan tadi ini berarti 2.500. Kemudian
ketik juga sesuaikan dengan ini, berarti 5.000, kemudian 2.500. Nah, selanjutnya eliminasi saldo investasi atas pengakuan laba dari entitas anak. Nah, tadi laba yang kita sudah mencari laba yang diakuinya atau penghasilan dari entitas anak, yaitu sebesar 65.500. Di sini juga 65.500. Nah, selanjutnya eliminasi saldo investasi atas dividen. Nah, tadi kan bahwa PT San itu membagikan dividen tunai sebesar 30.000. Maka di sini 30.000, kemudian ini juga 30.000. Nah, selanjutnya eliminasi transaksi persediaan hulu. Nah, eliminasi transaksi yang telah direalisasikan. Nah, tadi kan di tabelnya ya ada yang sudah terrealisasikan, yaitu, nah di sini kan ini pendapatannya nih. Pendapatannya itu adalah 120.000. Pendapatan penjualannya 120.000. Sini juga 120.000. Nah, kemudian hulu eliminasi transaksi yang belum direalisasikan, berarti yang masih tersimpan. Nah, kita lihat di tabelnya. Di sini yang belum terrealisasikan atau yang masih tersimpannya ini. Nah, pendapatannya adalah 30.000. Kemudian BPP dan persediaannya adalah 15.000 dan 15.000. 15.000, ini juga 15.000. Kemudian sekarang eliminasi transaksi persediaan yang hillier. Sama seperti yang hulu, kita lihat di tabelnya yang telah direalisasikan. Nah, pendapatan yang telah direalisasikan adalah pendapatannya adalah 50.000. 50.000. Ini berarti 50.000. Nah, kemudian eliminasi transaksi yang belum direalisasikan. Sama seperti sebelumnya, berarti yang ini pendapatan, BPP, sama keuntungannya. Di sini 10.000, kemudian di sini 8.000 dan 2.000. Ya, sudah benar. Kemudian kita jumlahkan apakah sudah balance. Ini
Ini hasilnya adalah 913.000. Nah, kemudian yang bagian kredit, nah ini adalah hasil yang sudah kita cari. Nah, di sini sudah balance ya antara debit dan kredit dari jurnal eliminasinya. Berarti ini sudah benar. Nah, kemudian kita lanjut ke kertas kerja konsolidasinya. Nah, di sini ini kan dari neraca saldonya tadi. Nah, kemudian kita tambahkan dengan jurnal eliminasi. Nah, jurnal eliminasinya kita pindahkan dari jurnal eliminasi yang sudah kita cari tadi ini. Kita masukkan, menyesuaikan dengan akun-akunnya. Nah, kemudian kita cari saldo konsolidasinya. Nah, untuk aset lancar, kita jumlahkan debit, debit, kredit. Tambah dengan 380.000 dikurang dengan 17.000. Hasilnya adalah 1.383.500. Nah, sekarang yang investasi entitas anak sama dengan ini ditambah dengan ini dikurang dengan yang di kredit ini sama dengan 0. Kemudian yang merek dagang sama dengan 500.000 ditambah dengan 140.000 ditambah lagi dengan 20.000 sama dengan 660.000. Kemudian untuk hak paten sama dengan 260.000 ditambah dengan 154.000 ditambah lagi dengan 40.000 dikurang dengan 5.000. Hasilnya adalah 449.000. Nah, kemudian untuk peralatan kita jumlahkan 200.500 ditambah dengan 148.000 ditambah dengan 10.000 dikurang dengan 2.500. Hasilnya adalah 356.000. Nah, kemudian untuk goodwill kita jumlahkan 120.000 ditambah dengan 30.000. Hasilnya adalah 150.000. Nah, kemudian untuk kewajiban ini dikredit berarti sama dengan ini ditambah dengan ini 1.122.000. Nah, kemudian untuk saham biasa sama dengan 450.000 ditambah dengan 150.000 dikurang dengan 150.000 sama dengan 450.000. Kemudian agio saham sama dengan ini tambah ini selanjutnya saldo laba kemudian penjualan kemudian penghasilan dari entitas anak. Kemudian beban pokok penjualan, kemudian beban penyusutan,
kemudian beban amortisasi, kemudian dividen diumumkan. Kita totalkan apakah sudah balance. Nah, ini sudah balance. Kemudian kita lanjut ke laporan keuangan, penyusun laporan keuangan. Nah, yang pertama, laporan laba rugi konsolidasi. Nah, untuk penjualan, tadi di kertas kerja konsolidasinya adalah ini 1.510.000. Kemudian beban pokok penjualannya adalah sini kita lihat di kertas kerja konsolidasinya adalah 621.000. 621.000. Nah, kemudian didapatlah laba kotornya adalah 889.000. Nah, kemudian beban penyusutannya kita lihat di kertas kerja konsolidasi. Beban penyusutan 73.500. 73.500. Kemudian beban amortisasi 119.000. Nah, maka total bebannya adalah 192.500. Nah, maka laba bersih konsolidasinya itu kita kurangkan antara laba kotor dengan total bebannya. 889.000 dikurang dengan total bebannya, didapatlah 696.500. Nah, kemudian laporan perubahan modal konsolidasi. Nah, untuk saham biasanya di sini 450.000, maka kita masukkan 450.000. Kemudian agio sahamnya kita lihat 110.000. 110.000. Kemudian untuk saldo labanya, saldo laba 720.000. 720.000. Nah, untuk laba tahun 2020-nya tadi kan kita sudah menghitung dari laba bersih konsolidasinya itu didapat 696.500. 696.500. Nah, dividennya kita lihat di kertas kerja konsolidasinya yaitu 100.000. Maka dikurang dengan 100.000. Maka kita jumlahkan antara saldo laba tahun 2020 dengan dividen 2020-nya. Kita jumlahkan, didapatlah 1.316.500. Maka didapatlah modal per 31 Desember adalah 1.876.500. Nah, kemudian
Yang terakhir, laporan posisi keuangan konsolidasi. Nah, untuk aset lancarnya, tadi di kertas kerjanya adalah 1.383.500. 1.383.500. Nah, kemudian merek dagang adalah 660.000. Nah, kemudian hak paten kita lihat 449.000. Peralatan itu 356.000. Kemudian goodwill 150.000. Maka kita totalkan semuanya, didapatlah hasil 2.998.500. Nah, kemudian untuk kewajiban kita lihat kewajiban 1.122.000. 1.122.000. Nah, kemudian untuk modalnya tadi adalah 1.876.500. Kita totalkan antara kewajiban dan modal. Nah, didapatlah 2.998.500. Sama ya, antara aset dengan kewajiban dan modal. Sama-sama 2.998.500 berarti balance. Nah, ini udah selesai menyusun laporan keuangan konsolidasiannya. Ini dari mulai kita menghitung penghasilan atas entitas anak, kemudian nilai investasi atas PT anak, terus membuat jurnal eliminasi, kemudian kertas kerja konsolidasi, dan laporan keuangan. Nah, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.